tunaikan tugas pemberitaan Injil. Kitab Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 dan 8 ini membicarakan pembukaan 7 meterai. Meterai pertama mengenai kuda putih. Ayat 1-2, meterai kedua mengenai kuda merah padam. Ayat 3-4, meterai ketiga mengenai kuda hitam. Ayat 5-6, meterai keempat mengenai kuda hijau kuning. Ayat 7-8, meterai kelima mengenai aniaya. Ayat 9-11, meterai keenam mengenai goncangan alam. Ayat 12-17, meterai ketujuh mengenai tujuh, sangkakala. Pasal 8 ayat 1-5. Pembukaan ketujuh meterai ini menunjuk pada bentuk penghakiman yang Tuhan berikan kepada dunia. Keempat penunggang kuda menunjuk pada bentuk kuasa yang digunakan untuk memperingatkan dunia. Melalui keempat penunggang kuda inilah kuasa Allah dinyatakan. Tujuannya agar manusia bertobat dan kembali kepadanya. Salah satu bentuk kuasa Allah dinyatakan melalui penunggang kuda putih. Ayat 1-2. Penunggang kuda putih itu memegang sebuah busur panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dialah pemenang yang pergi merebut kemenangan. Ayat 2. Perhatikan bahwa kata Yunani toxon diterjemahkan sebagai busur dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan ini lebih tepat daripada terjemahan panah dalam Alkitab terjemahan baru. Kuda putih melambangkan pergerakan pengabaran Injil dengan kuasa Roh Kudus. Penunggang kuda putih ini melambangkan orang percaya. Busur tanpa anak panah melambangkan tindakan meraih kemenangan tanpa kekerasan. Orang percaya harus berperang tanpa menyakiti orang lain. Meraih kemenangan tanpa kekerasan ini menunjukkan bahwa orang percaya harus berperang secara rohani, bukan berperang secara fisik. Bandingkan dengan surat kepada jemaat Efesus pasal 6 ayat 10-20. Perhatikan pula bahwa mahkota yang dikaruniakan kepada penunggang kuda putih itu mahkota kemenangan, terjemahan kata Yunani Stefanos, yaitu mahkota yang dikaruniakan raja kepada seorang prajurit yang memenangkan pertandingan. Berbeda dengan mahkota terjemahan kata Yunani diadema, yang dipakai raja. Orang percaya seperti penunggang kuda putih yang maju ke medan perang tanpa kekerasan. Jadi, orang percaya berada dalam medan peperangan rohani saat memberitakan Injil. Memberitakan Injil tugas yang mendesak karena dunia sangat membutuhkan berita Injil. Beritakanlah Injil dengan setia karena mahkota kemenangan akan dikaruniakan kepada setiap orang yang setia memberitakan Injil. Apakah Anda sudah terlibat dalam pemberitaan Injil? Perlindungan Allah bagi umat-Nya. Kitab Wahyu pasal 7. Allah akan terus memelihara hati dan pikiran orang percaya agar bisa tetap hidup di dalam Kristus. Surat kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 7. Ia menyediakan kekuatan, damai sejahtera dan ketekunan yang mereka perlukan agar dapat melewati semua ujian. Dalam konteks kitab Wahyu pasal 7, perlindungan Allah bagi gereja-Nya begitu nyata. Ia mengutus keempat malaikat-Nya yang berkuasa untuk merusak bumi. Namun, mereka akan melindungi umat Allah, sehingga umat dapat bertahan dan menjadi bagian dari ciptaan Allah yang baru. Malaikat lain muncul dengan membawa meterai Allah yang hidup. Meterai tanda kepemilikan. Malaikat itu akan memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Ayat 1-3. Yohanes mendengar bahwa jumlah yang dimeteraikan 144.000. Ayat 4. Ini jumlah simbolis dari umat Allah yang ditebus, bukan angka harfiah.
Mereka orang yang sama dengan orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Ayat 9-17. Mereka orang-orang yang dilindungi Allah dan terhindar dari murka Anak Domba ketika Ia datang kembali. Perlindungan terhadap umat Allah yang berjumlah 144.000 orang atau orang banyak yang tak terhitung jumlahnya itu kontras dengan kelompok orang yang ketakutan. Pasal 6 ayat 12-17. Di hari murka Anak Domba, baik raja, pembesar, perwira, orang kaya, orang berkuasa, orang merdeka dan budak, semua ketakutan menghadapi tahta pengadilan Allah. Pertanyaan dari Kitab Wahyu pasal 6 ayat 17. Siapakah yang dapat bertahan? Dijawab dalam Kitab Wahyu pasal 7 bahwa orang yang bertahan 144.000 orang atau kumpulan besar orang banyak. Mereka orang-orang yang dimeterai dan yang telah menang. Pasal 15 ayat 2-4. Mereka milik kepunyaan Allah yang telah ditebus darah Kristus. Perlindungan Tuhan bagi umat-Nya sumber kekuatan rohani untuk tetap bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Pergumulan hidup apakah yang sedang Anda hadapi? Seberapa besarkah tantangan iman yang Anda alami? Bertekunlah karena kesulitan hidup yang Anda alami terbatas dan hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Ingatlah bahwa upah yang kelak Anda terima jauh lebih besar daripada penderitaan yang Anda alami. Tuhan berjanji bahwa kelak takkan ada lagi kesusahan karena Dia akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Ayat 16-17. Bertekunlah sampai akhir. Ketekunan orang percaya, bagian 1, Kitab Wahyu pasal 8. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat." Injil Markus pasal 13 ayat 13. Bertahan berarti bertekad atau bertekun untuk setia dan menaati perintah Allah. Wahyu pasal 8 peringatan kepada orang yang tak percaya agar segera bertobat. Sekaligus seruan agar umat Allah bertekun sampai kesudahannya. Untuk mengerti arti 7 sangkakala, kita harus mengerti dulu 3 keadaan dunia menjelang kedatangan Tuhan. Masa 7 sangkakala sama dengan masa kesusahan besar. Pasal 7 ayat 14. Pasal 8 ayat 6 sampai pasal 9 ayat 21. Pasal 11 ayat 15 sampai 19. Pertama, sebagian besar secara langsung merasakan kesusahan besar. Tribulasi. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 29. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 10. Kedua, sebagian orang merasakan kenyamanan. Surat pertama kepada jemaat Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Ketiga, keadaan kebanyakan manusia secara global ditinjau dari karakter dan kesucian hidup. Surat kedua kepada Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Pasal 4 ayat 3 sampai 4. Hukuman dalam 7 sangkakala mirip dengan tulah Mesir. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal 12 ayat 29 sampai 42. Hukuman ini terjadi di bumi melalui bencana alam dan telah berlangsung dari dulu sampai saat ini. Kesusahan besar ini bukan terjadi di zaman Antikristus pada masa yang akan datang, melainkan kini dan di sini. Sangkakala pertama mirip dengan tulah ketujuh di Mesir. Kitab Keluaran pasal 9 ayat 13. Saat sangkakala ditiup malaikat pertama, terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Artinya, hukuman ini peringatan bagi orang yang tak percaya agar bertobat.
Hujan es dan api bercampur darah, kejadian nyata yang pernah terjadi di Mesir. Kitab Keluaran pasal 9 ayat 24-26. Hujan es ini bisa dimaknai sebagai hujan badai yang disertai angin ribut, sehingga banyak pohon yang tumbang dan terbakar. Api yang dimaksud petir yang menyambar serta kebakaran hutan. Bercampur darah artinya banyak korban berjatuhan. Hukuman di daratan berbeda dengan hukuman di laut pada sangkakala kedua, ayat 8. Hukuman ditujukan bagi sepertiga umat manusia yang tak percaya. Bagi mereka, hukuman ini peringatan sekaligus hukuman. Walakin, bagi orang percaya, hukuman ini kesusahan besar sebagai dampak dari hukuman alam. Walaupun ada banyak hal misterius yang tak bisa kita mengerti, apakah Anda sudah bertekad untuk tekun dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kedua kali? Perlindungan Tuhan sumber kekuatan rohani kita untuk tetap bertekun. Bertekun sampai akhir tanda kedewasaan umat Allah. Pengharapan di langit dan bumi yang baru. Kitab Wahyu pasal 9. Istilah langit yang baru dan bumi yang baru. Pasal 21 ayat 1, istilah yang menunjuk pada sorga. Adanya langit dan bumi yang baru memberi keyakinan bahwa ada kehidupan dan kematian yang kekal setelah hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagi orang percaya, langit dan bumi yang baru membangkitkan pengharapan bahwa persekutuan orang percaya dengan Anak Domba Allah akan terjadi. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, pengharapan akan langit dan bumi yang baru semakin nyata karena bumi bukan tujuan akhir bagi orang percaya. Perhatikan bahwa dalam penglihatan di kitab Wahyu pasal 9 ini, Yohanes menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Saat malaikat kelima meniup sangkakala, Yohanes melihat bintang yang jatuh ke atas bumi yang diberi kunci lobang jurang maut. Ayat 1. Arti simbolis dari bintang yang jatuh dari langit ke bumi dalam sangkakala kelima. Ayat 1-12 menunjuk pada malaikat sorga yang secara khusus diutus Kristus untuk membuka kunci lobang jurang maut. Hanya Kristus yang punya kunci jurang maut. Pasal 1 ayat 18. Kata jatuh dalam ayat 1 harus dimaknai sebagai turun ke bumi dengan kecepatan tinggi. Bandingkan dengan ayat 13-15. Dalam sangkakala kelima ini, peranan roh jahat sangat kuat. Pada sangkakala 1-4, manusia hanya menghadapi bencana alam yang merusak. Pasal 8 ayat 6-13. Walakin, pada sangkakala kelima, ayat 1-12 dan ke-6, ayat 13-21 ada peranan roh jahat yang merusak pikiran dan menyiksa jiwa manusia yang tak mempercayai Tuhan. Kuasa roh jahat dilambangkan sebagai belalang. Ayat 3. Pekerjaan roh jahat dibatasi. Mereka bukan hanya merusak alam, tapi juga merusak jiwa manusia. Tapi mereka tak diizinkan membunuh manusia. Menjelang kedatangan Kristus, dalam kondisi putus asa, orang yang tak percaya berusaha untuk mati, tapi tak bisa. Maut jauh dari mereka. Ayat 6. Keputusasaan jiwa dan rohani yang merupakan pekerjaan roh jahat dalam diri mereka itu menyebabkan penderitaan jasmani. Yang mereka perlukan bertobat dan percaya kepada Kristus. Di bumi ini, kita hanyalah musafir yang numpang lewat. Kita boleh punya rumah yang bagus dan harta yang melimpah. Kita juga boleh menggunakannya untuk kehidupan kita, bahkan untuk melayani Tuhan. Namun, ada hal yang harus diwaspadai, yaitu kita tak boleh terikat dengan harta dan kekayaan yang kita miliki. Arahkan hati kita pada dunia yang akan datang,
Jangan berfokus pada apa yang ada di bumi ini. Tiada penundaan lagi. Kitab Wahyu pasal 10. Allah memberi banyak kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ia memakai hamba-hambanya untuk memberitakan firman Tuhan dalam berbagai kesempatan agar manusia bertobat dari dosa-dosa mereka. Walakin, jika kesempatan itu sudah lewat dan manusia tak merespons berita Injil untuk bertobat, maka manusia berdosa harus menghadapi penghakiman Allah. Dalam kitab Wahyu pasal 10, Yohanes diperintahkan untuk memberitakan Injil. Suara dari sorga menyuruh Yohanes mengambil gulungan kitab dari malaikat, lalu disuruh memakannya. Setelah dimakan, gulungan kitab itu di mulut terasa manis, tapi di perut menjadi pahit. Ayat 8-10. Yohanes diperintahkan untuk bernubuat kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ayat 11. Jadi, gulungan kitab itu menunjuk pada berita Injil yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Berita Injil itu manis di mulut saat disampaikan. Tapi kenyataannya, Injil itu mendapat perlawanan, sehingga ia menanggung rasa pahit dalam dirinya. Sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, Injil harus diberitakan kepada semua bangsa sesuai dengan amanat agung Kristus yang disampaikan kepada para murid-Nya sebelum ia naik ke surga. Injil Matius pasal 28 ayat 19-20. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tuhan memberi banyak kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan datang kepada-Nya. Sebelum sampai sangkakala ke-7. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15-19 ada cerita mengenai gulungan kitab yang memberitahu tentang sangkakala yang ke-7. Begitu sangkakala ke-7 ditiup, genaplah keputusan rahasia Allah. Artinya, kedatangan Kristus kedua kali dan penghakiman atas seluruh bumi pasti terjadi. Sesuai dengan peringatan malaikat. Takkan ada penundaan lagi. Ayat 6. Oleh karena itu, setelah sangkakala ke-7 ditiup, takkan ada kesempatan lagi bagi manusia untuk bertobat. Penghakiman Allah pasti terjadi dan manusia harus bertanggung jawab atas sikap dan perbuatannya. Amanat agung Tuhan Yesus, yaitu amanat untuk pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Kristus, amanat yang selalu up to date, tak pernah usang untuk disampaikan. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita memberitakan Injil. Sadarkah Anda bahwa setelah Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, tiada lagi kesempatan bagi Anda untuk memberitakan Injil? Ingatlah perkataan malaikat yang merupakan sumpah. Takkan ada penundaan lagi. Ayat 6. Hari kedatangan-Nya segera tiba. Bertobatlah dan beritakanlah Injil. Kitab Pemenang. Kitab Wahyu pasal 11. Tiada peperangan rohani yang lebih dahsyat daripada peperangan rohani dalam pemberitaan Injil. Sejarah gereja. Mulai zaman gereja mula-mula sampai saat ini menjelaskan bahwa gereja akan mengalami penganiayaan saat memberitakan Injil. Dua saksi. Allah yang bernubuat dan berkabung. Ayat 3. Simbol jemaat atau gereja. Tuhan yang teraniaya karena kesetiaan mereka dalam memberitakan Injil. Kuasa menutup langit dan kuasa mengubah air menjadi darah. Ayat 6 menunjuk pada tindakan Nabi Elia. Kitab Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 1, dan Nabi Musa. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 20-21. Elia simbol perlawanan bangsa Israel terhadap kesesatan para nabi.
Baal Kitab Pertama Raja-Raja pasal 18. Elia dikejar-kejar hendak dibunuh Izebel pada masa pemerintahan Ahab. Kitab Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1-3. Musa simbol pembentukan umat Israel yang keluar dari perbudakan Mesir menuju Tanah Perjanjian. Secara simbolik, dua saksi yang dilambangkan, Elia dan Musa, menunjuk pada jemaat atau gereja Tuhan yang teraniaya. Dua saksi syarat minimal jumlah saksi yang sah. Kitab Ulangan pasal 17 ayat 6. Kitab Bilangan pasal 35 ayat 30. Injil Matius pasal 18 ayat 16. Dua saksi yang pernah terlihat melayani Tuhan Yesus itu Musa dan Elia. Injil Lukas pasal 9 ayat 28-31. Kuasa gelap tak senang terhadap orang percaya yang memberitakan Injil. Mereka berusaha menyerang dan membunuh orang percaya. Binatang yang muncul dari jurang maut, lambang dari antikristus, akan memerangi, bahkan membunuh, orang percaya. Ayat 18. Bandingkan dengan pasal 9 ayat 1-3. Pasal 17 ayat 8. Orang percaya yang menjadi martir karena pemberitaan Injil dipermalukan dan dihina di segala tempat secara terbuka. Dilambangkan dengan kota Sodom dan Mesir. Ayat 8-9. Dalam waktu yang singkat, 3,5 hari. Ayat 11 mereka akan dibangkitkan Allah dan terjadilah pengangkatan mereka ke dalam kerajaan sorga. Naiklah kemari. Ayat 12. Kemenangan diraih orang percaya dalam peperangan rohani itu. Dua saksi Allah yang disimbolkan Nabi Elia dan Nabi Musa itu gambaran umat Allah yang setia dalam pemberitaan kebenaran Allah. Sebagaimana mereka gigih memberitakan kebenaran Allah kepada umat, demikian pula kita harus gigih memberitakan Injil Tuhan. Apakah kematian para pejuang Injil sebagai martir suatu kekalahan? Tidak, sebaliknya. Kematian karena memberitakan Injil itu kemenangan. Apakah Anda ingin menjadi pemenang? Beritakanlah Injil. Peperangan rohani. Kitab Wahyu pasal 12. Iblis tak memburu Kristus karena Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Walakin iblis terus memburu umat Allah untuk mengalahkan dan menghancurkan mereka. Ayat 13. Hal ini menunjukkan bahwa selalu akan ada peperangan rohani antara umat Allah dan kuasa gelap. Yohanes melihat gambaran peperangan di sorga antara Mikhael dan malaikat-malaikatnya melawan naga yang merupakan simbol dari iblis atau setan dan disebut juga naga besar, si ular tua. Ayat 7 dan 9. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan anak dan hendak menelan anak itu. Ayat 4. Perempuan ini bukan Maria, melainkan simbol bangsa Israel, umat Perjanjian Lama sebagai suatu bangsa yang melahirkan Mesias dan gereja orang percaya dalam Perjanjian Baru dan yang dipelihara pada masa aniaya. Padang gurun. Ayat 6. Dualisme makna itu hal umum di kitab apokaliptik. Kata mengandung ayat 2 bisa bermakna melahirkan Mesias umat Israel di PL, tapi bisa bermakna membawa kesaksian tentang Mesias gereja di PB. Perempuan itu saat melahirkan Sang Mesias anak pun mengalami kesusahan yang disimbolkan padang gurun. Ayat 2-4. Sedangkan anak itu Kristus. Anak itu dideskripsikan sebagai menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, melambangkan pemerintahan yang kuat. Ayat 5.
Bandingkan dengan pasal 19 ayat 15. Peperangan di sorga. Ayat 7 terjadi saat Kristus mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Kemenangan Kristus terjadi di Golgota. Surat kepada jemaat Kolose pasal 2 ayat 15. Surat kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 8. Sementara itu, di alam roh berlangsung peperangan antara Mikhael melawan naga. Mikhael menang dan naga itu dilemparkan ke bumi bersama dengan para pengikutnya. Ayat 7-9. Mikhael tak mungkin menang jika Tuhan Yesus tak menang. Jadi, yang berperang dan meraih kemenangan, Tuhan Yesus. Ayat 10-11. Saat Tuhan Yesus di kayu salib selama 3 jam terjadilah kegelapan. Itu reaksi alam yang terjadi saat Mikhael melemparkan naga dan malaikat-malaikatnya ke bumi secara permanen. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain, yaitu gereja-nya, umat Allah yang setia. Ayat 17. Peperangan rohani tak bisa memakai kekuatan fisik, melainkan harus memakai perlengkapan rohani. Apakah Anda ingin memenangkan peperangan ini? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya Anda dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan orang percaya bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa kegelapan. Surat kepada jemaat Efesus pasal 6 ayat 10-20. Tritunggal palsu. Kitab Wahyu pasal 13. Pemalsuan itu proses, cara, perbuatan meniru dengan maksud utek menipu. Menipu itu perbuatan memperdaya orang lain utek kepentingan atau keuntungan pribadi. Dalam bacaan hari ini, terdapat 3 binatang atau monster mengerikan yang merupakan tiruan Allah Tritunggal. Pertama, naga, ayat 2 dan 13. Lihat renungan pasal 12 simbol dari iblis. Kedua, binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat 1-10 simbol dari Antikristus. Binatang ini digambarkan mempunyai 10 tanduk, 7 kepala. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 1. Binatang ini serupa dengan macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Ayat 2. Gambaran binatang-binatang seperti ini sama seperti binatang yang digambarkan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 3-7. Hanya saja binatang-binatang yang dilihat Daniel diaplikasikan pada kerajaan-kerajaan yang berkuasa saat itu. Naga memberikan kekuatan, tahta dan kekuasaannya kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Ini tiruan tentang bagaimana Bapa memberi kuasa kepada anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus. Ketiga, binatang yang keluar dari dalam bumi simbol dari nabi palsu. Ayat 11-18. Binatang ini bertanduk 2 dan berbicara sama seperti naga. Ayat 11. Binatang yang keluar dari dalam bumi mengajak orang utek menyembah patung binatang yang keluar dari dalam laut. Jika menolak, semua orang akan dibunuh. Ayat 15. Ia menyebabkan semua orang kecil besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 16. Dalam konteks 3 binatang inilah muncul angka 666. Ayat 18, yang merupakan simbol dari Antikristus. Di sini, Antikristus yang dilambangkan dengan angka 666 menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga. Ayat 6. Intinya, naga
Antikristus dan nabi palsu itu Tritunggal palsu yang teraplikasi dalam kekuatan politik, militer dan ajaran utek melawan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Salah satu strategi yang dipakai Tritunggal palsu utek menyesatkan gereja Tuhan dengan ajaran yang mirip dengan aslinya, padahal palsu. Ada banyak penyesatan lewat ajaran. Perteguhlah iman kita melalui pengajaran yang benar dan solid. Apakah Anda sudah menyediakan waktu untuk mengikuti pembinaan di gereja yang bisa memperlengkapi Anda dengan pengajaran yang benar, sehingga Anda bisa bersikap kritis dan dapat melawan penyesatan? Tekunan orang percaya, bagian 2. Kitab Wahyu pasal 14. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 1-5 dan pasal 15 ayat 2-4 kelanjutan dari Wahyu pasal 7 mengenai siapakah 144.000 orang itu. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 1-5, ada 8 detail dan dalam pasal 15 ayat 2-4 ada 1 detail lagi. Sehingga jumlahnya menjadi 9 detail mengenai 144.000 orang. Mereka orang-orang yang telah dimeteraikan menjadi milik Allah. Pasal 7 ayat 4. Pasal 14 ayat 1. Siapakah 144.000 orang itu? Pertama, dalam Wahyu pasal 14. Dijelaskan bahwa 144.000 orang ini sudah ada di sorga. Hal ini terlihat dari adanya tahta, 4 makhluk, tua-tua dan Bukit Sion sorgawi. Kedua, meterai itu berupa anak domba dan nama Bapanya. Ketiga, 144.000 orang ini bermain kecapi dan menyanyi memuji Allah. Pasal 15 ayat 2-4 keempat. Mereka orang-orang yang ditebus dari bumi. Kelima, mereka murni seperti perawan. Artinya, mereka orang-orang yang menjaga kesucian hidup mereka. Keenam, mereka pengikut anak domba. Ketujuh, mereka korban sulung bagi Allah dan anak domba. Kedelapan, di mulut mereka tak terdapat dusta. Mereka tak bercela. Kesembilan, mereka orang-orang yang menang. Mereka telah mengalahkan antikristus yang digambarkan sebagai binatang itu patungnya dan bilangan namanya. Ke-144.000 orang itu telah dimeteraikan. Isi meterai tak dijelaskan di pasal 7 ayat 4. Tapi di pasal 14 ayat 1. Yaitu di dahi mereka tertulis nama Kristus dan nama Bapanya. Di Alkitab terdapat 3 fungsi meterai, yaitu, pertama, mencegah perusakan, kedua, menjamin kepemilikan, ketiga, menyatakan keaslian. Jadi, orang percaya yang dimeteraikan di sini orang yang dimiliki Allah melalui pengorbanan Kristus. Allah melindungi miliknya dari penghakiman akhir. Orang percaya dilindungi dari kerusakan yang dialami seluruh ciptaan di bumi. Yang bisa bertahan bukan orang yang mencari perlindungan di gua atau celah batu karang di gunung. Pasal 6 ayat 14-15 tapi orang yang mempunyai tanda kepemilikan Bapa dan Kristus. Tanda kepemilikan Bapa dan Kristus ada di dalam kehidupan orang percaya. Bila hendak mengikut Kristus, kita harus bertekun sampai pada akhirnya. Tiada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Surat kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 35-39. Yang menjadi tanggung jawab kita bertekun di dalam Dia. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa agar kita bertekun. Injil Yohanes pasal 7 ayat 11. Firman Tuhan memberi dorongan, sekaligus peringatan, agar kita tetap bertekun. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia.
Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Surat kedua kepada Timotius pasal 2 ayat 12. Masih ada kesempatan. Kitab Wahyu pasal 15 pada umumnya. Pemicu penundaan pertobatan itu pemikiran bahwa masih akan ada kesempatan untuk bertobat. Padahal kesempatan belum tentu bisa terulang. Selama masih ada kesempatan, bertobatlah. Jangan menunda lagi karena kesempatan bisa berakhir. Penglihatan tentang 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir mengakhiri murka Allah. Ayat 1. Kesempatan untuk bertobat sudah tak diberikan lagi setelah pencurahan murka Allah terakhir dilaksanakan. Tiada orang jahat yang bisa lolos dari penghakiman Allah yang terakhir. Saat itu, sudah terlambat untuk bertobat. Kesempatan untuk bertobat sudah diberikan dengan leluasa di masa lalu. Walakin, setelah murka Allah terakhir dilaksanakan, kesempatan bertobat sudah ditutup. 7 malapetaka terakhir dikisahkan dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 1-21. Di satu sisi, rincian pelaksanaan penumpahan 7 cawan murka Allah mencerminkan kemarahan Allah atas kejahatan perilaku dan kedegilan hati manusia yang telah membuat kesabarannya habis. Di sisi lain, umat Allah yang menghargai masa anugerah dan menggunakan kesempatan untuk bertobat dari dosa dan kesalahan mereka serta mengalami perubahan hidup menjadi baik dan benar itu orang-orang yang diperkenannya. Rasa syukur atas anugerah Allah membuat mereka mengucap syukur melalui nyanyian pujian. Mereka menyanyikan nyanyian Musa. Ayat 3. Artinya, sama seperti Musa menyanyikan pujian atas kemenangan dari kejaran tentara Firaun ketika ia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kitab Keluaran pasal 15 dan sama seperti anak domba Allah, yaitu Kristus, yang menang atas maut dan dapat berkata, sudah selesai. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30, demikian pula umat percaya mengucap syukur karena mereka telah mengalahkan antikristus. Binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ayat 2. Mereka menyanyikan nyanyian pengagungan kepada Allah karena segala jalan-Nya adil dan benar. Ayat 3-4. Apakah Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Bila belum, terimalah Dia dan Dia akan mengampuni semua dosa Anda. Hari ini kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada Anda. Bagi Anda yang sudah percaya kepada Kristus, kabarkanlah Injil karena Tuhan masih memberi kesempatan. Doakan orang-orang terdekat Anda yang belum menerima Kristus dan beritakanlah kabar baik kepada mereka. Perang Harmagedon di akhir zaman. Kitab Wahyu pasal 16. Peperangan antara dua kelompok atau dua bangsa yang sedang bertikai menyangkut strategi perang masing-masing untuk meraih kemenangan. Kematangan strategi perang dan pemanfaatan senjata yang dimiliki itu kunci sukses untuk meraih kemenangan. Wahyu pasal 16 membahas tentang 7 cawan murka Allah. Walakin, yang akan kita perhatikan hanya cawan yang ke-6. Ayat 12 khususnya tentang Perang Harmagedon. Perang Harmagedon sering disebut sebagai Perang Akhir Zaman, karena berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perang ini berlangsung pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 14. Walaupun Harmagedon menunjuk pada lokasi. Ayat 16 lokasi ini bukanlah lokasi fisik yang dikenal sebagai Megiddo.
sebuah wilayah kecil di Timur Tengah. Taklah tepat bila Perang Harmagedon digambarkan sebagai perang fisik yang dahsyat. Perang Harmagedon itu perang rohani. Perhatikan ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Seperti ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Pesan simbolis ini mengambil latar sejarah saat Kerajaan Persia mengalahkan Kerajaan Babel dalam satu malam. Tentara Persia berhasil masuk melalui gerbang besi saat dasar sungai Efrat sudah mengering. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu mengeringkan dasar sungai dengan mengalihkan aliran sungai Efrat ke danau buatan. Kemudian, tentara Persia merayap masuk dan membunuh Raja Beltsyazar, lalu menguasai Babel. Kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 1, Kitab Nabi Daniel pasal 5 ayat 30. Strategi ini menyiapkan jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat 12. Simbol dari umat Allah yang berjaga-jaga dan selalu memakai perlengkapan senjata Allah untuk memenangkan perang besar. Pesannya bahwa sebagaimana Babel dikalahkan pasukan Persia dalam sekejap, demikian pula umat Allah akan memenangkan peperangan rohani jika mereka memakai strategi perang dari Tuhan, yaitu berjaga-jaga dan selalu memakai perlengkapan senjata Allah. Surat kepada Jemaat Efesus pasal 6 ayat 10-20. Perang Harmagedon atau perang besar ini gambaran simbolis bagi peperangan rohani setiap hari yang dihadapi orang percaya. Peperangan ini hanya bisa dimenangkan mereka yang berjaga-jaga memakai perlengkapan senjata Allah, yang tak telanjang dan tak terlihat kemaluannya. Ayat 15. Karena selalu waspada di medan peperangan rohani yang dihadapi setiap hari. Tiada kejahatan yang sempurna. Kitab Wahyu 17. Tiada kejahatan yang sempurna yang dapat menggagalkan rencana Allah. Kejahatan yang dilakukan orang yang berkuasa pun dapat dihancurkan dengan mudah oleh kuasa Allah yang dahsyat. Wahyu pasal 17 membahas penghakiman Allah atas kota Roma yang digambarkan dalam beberapa perspektif, yaitu sebagai pelacur besar. Ayat 1 dan 16. Perempuan yang duduk di atas seekor binatang berwarna merah ungu. Ayat 3 dan 18. Serta Babel besar, kota besar. Ayat 5 dan 18. Dengan perspektif yang berbeda-beda ini, Yohanes menggambarkan kota Roma sebagai kota yang penuh kejahatan dan kesombongan. Raja-raja dan bangsa-bangsa yang dikuasai Roma seperti orang-orang yang tidur dengan si pelacur. Ayat 2. Kota Roma digambarkan sebagai pelacur yang duduk di atas seekor binatang berwarna merah ungu yang penuh nama hujat, berkepala 7 dan bertanduk 10. Ayat 3. Binatang ini simbol dari antikristus yang bersatu menggalang kekuatan untuk melawan Allah dan umat-Nya. Binatang yang dilihat Yohanes yang dikatakan telah ada, namun tiada, akan muncul dari jurang maut. Ayat 8. Tiruan dari Allah yang disebut sebagai yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Pasal 1 ayat 4 dan 8. Pasal 4 ayat 8. Binatang ini disebut Raja ke-8. Ayat 11 dan menggambarkan raja yang mempunyai totalitas dari semua penggabungan 7 kerajaan, 7 kepala. Ayat 3. Raja ke-8 ini sangat jahat karena penggabungan semua kejahatan yang melawan Tuhan di setiap kerajaan. Itulah kerajaan antikristus. Walaupun antikristus mempunyai kuasa yang besar, ia akan dikalahkan Allah dalam kedaulatan-Nya.
Allah membuat mereka pecah kongsi. Hubungan sekutu, teman dalam kejahatan berubah menjadi musuh. Inilah salah satu bentuk penghakiman Allah atas Babel, binatang yang semula bekerja sama dengan Babel pelacur. Akhirnya menghancurkan pelacur itu. Ayat 16-17. Allah menghukum kota Roma dengan cara membuat mereka saling membenci dan saling menghancurkan. Anak domba. Ayat 14 dan umat Allah memenangkan peperangan rohani itu. Allah berdaulat dalam segala sesuatu, termasuk dalam menghancurkan kekuatan jahat yang melawan Dia dan umat-Nya. Inilah penghiburan, sekaligus kekuatan, bagi kita saat kita mendapat perlakuan jahat. Mungkin ada orang ingin mencelakakan kita, menjerumuskan kita, memfitnah kita, bahkan mereka-rekakan kejahatan agar kita terpuruk, bangkrut dan sebagainya. Bila kita berjalan di jalan yang benar, jangan takut karena Allah ada di pihak kita. Ngeri benar bila jatuh ke tangan Allah. Kitab Wahyu pasal 18. Walaupun masih hidup di dunia, nilai dan prinsip hidup orang percaya bukan dari dunia ini, melainkan dari Allah melalui firman-Nya yang hidup. Hidup dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan. Allah akan menghindarkan umat Allah dari kehidupan yang dikuasai nafsu. Setelah membicarakan tentang kota Roma, Babel, yang akan dijatuhi hukuman. Pasal 17 pasal 18 memuat kumpulan seruan dan tangisan mengenai jatuhnya kota itu yang akan segera dieksekusi. Babel roboh karena menjadi kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Ayat 2, yang melawan Allah dan kerajaan-Nya. Ada 3 kategori yang menikmati hawa nafsu Romawi, yaitu semua bangsa, raja-raja di bumi dan para pedagang. Ayat 3. Ketiga kelompok itu melakukan gaya hidup yang mengumbar hawa nafsu seks dan menikmati ketamakan, materialisme, kota itu, bandingkan dengan surat kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 5-6. Kejatuhan Babel mengakibatkan ratapan raja-raja di bumi. Ayat 9-10, para pedagang. Ayat 11-16 dan nahoda, pelayar, anak buah kapal, serta semua orang yang mata pencahariannya di laut. Ayat 17-19. Mereka meratap karena mereka punya pusat bisnis dan hiburan serta mendapat hasil kekayaan dari Babel. Kehancuran Babel mengakibatkan kehancuran ekonomi. Peningkatan kengerian hukuman atas Babel digambarkan kondisi yang semakin hancur. Kekayaan ekonomi yang menghiasi kota itu dilenyapkan dengan dibakar dan ditenggelamkan. Ayat 18 dan 21. Inilah penghakiman Allah atas apa yang telah mereka lakukan terhadap umat Allah. Hanya orang yang memakai tanda binatang, yaitu tanda 666 di dahi, yang bisa berdagang, membeli dan menjual. Pasal 13 ayat 17. Akibatnya, umat Allah terdampak secara ekonomi oleh peraturan kaisar saat itu karena mereka tak bisa membeli dan menjual. Orang percaya tak mendapat tanda 666 di dahi mereka karena mereka tak mau menyembah kaisar. Saat Roma dihukum, pedagang meratap sebab tiada orang lagi yang membeli barang mereka. Ayat 11. Pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Ayat 20. Allah telah menjatuhkan hukuman atas Babel yang menindas umat-Nya. Yang menghakimi umat Allah akan dihakimi Allah. Betapa ngerinya hukuman Allah atas kota Roma yang berdosa itu. Apakah
Anda sudah membiasakan diri untuk menjauh dari kenikmatan dosa yang ditawarkan dunia ini. Kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 20. Pasal 52 ayat 11. Kitab Nabi Yeremia pasal 51 ayat 45. Surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 17. Sungguh ngeri benar bila Allah menemukan kita sedang dikuasai dosa. Doksologi bagi kemuliaan Allah. Kitab Wahyu pasal 19. Doksologi artinya mengembalikan segala pujian, hormat dan kuasa hanya kepada Allah, Sang Empunya segala sesuatu. Tiada seorang pun yang boleh menerima doksologi. Doksologi milik Allah. Dialah Sang Pemenang, Sang Penebus, Sang Juru Selamat, Sang Pemelihara dan banyak sebutan lain yang membuat umat-Nya harus menaruh hormat dan pujian yang sudah selayaknya Dia terima. Dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Ayat 6-10 kemenangan Kristus terhadap antikristus. Nabi palsu dan para pengikutnya dirayakan dan doksologi bagi kemuliaan Allah dinyanyikan. Ayat 1-5. Sang Pemenang, yaitu Kristus, tampil sebagai penunggang kuda putih. Ayat 11-21. Ialah Raja yang menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 11. Kata menghakimi dan berperang ditulis dalam bentuk present tense. Artinya, peperangan Kristus dan musuh-musuhnya sedang terjadi, terus terjadi dan berpuncak pada kedatangan-Nya yang kedua kali. Melalui kematian dan kebangkitan-Nya, Kristus memenangkan pertempuran melawan iblis. Namun, perang belum usai. Saat ini, perang rohani antara pengikut Kristus dan iblis sedang dan terus berlangsung. Surat kepada jemaat Efesus pasal 6 ayat 12 dan akan berpuncak pada perang terakhir. Ia memakai banyak mahkota di kepalanya. Ayat 12. Mahkota yang ia kenakan mahkota kerajaan. Simbol dari martabat dan kemuliaan kerajaan. Kemuliaan dan wilayah pemerintahan Kristus itu seluruh jagat raya. Surat kepada jemaat Roma pasal 14 ayat 9. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 18. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ayat 13. Salah satu cara Allah melukiskan kemarahan-Nya terhadap dosa dalam Perjanjian Lama dengan menginjak-injak anggur di penggilingan. Kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat 2-4. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 19-20. Darah musuh mencemari jubahnya. Tuhan Yesus eksekutor murka Allah. Ia melaksanakan hukuman Allah kepada musuh-musuhnya. Semua pasukan di sorga mengikuti Dia. Ayat 14 yaitu para malaikat. Pasal 15 ayat 6, dan orang percaya. Pasal 7 ayat 14. Pasal 17 ayat 14. Pasal 19 ayat 8. Yang memerintah bersama Tuhan utek selama-lamanya. Saat sukses meraih pencapaian bisnis, pekerjaan, studi, penelitian dan sebagainya, selain bersyukur kepada Tuhan, kita harus mengembalikan segala pujian hanya kepada Allah. Musa menasihati bangsa Israel yang hendak memasuki tanah Kanaan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 17-18. Kerajaan 1000 tahun. Kitab Wahyu pasal 20.
Topik Kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu pasal 20 salah satu topik perdebatan para penafsir Alkitab. Yang menjadi fokus perdebatan seputar masalah apakah diikatnya iblis oleh malaikat. Ayat 1-3, dan konsep kerajaan 1000 tahun. Ayat 4-6 harus ditafsirkan secara harfiah atau ditafsirkan secara simbolis. Sebagai Raja yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Pasal 1 ayat 18 Tuhan Yesus memerintahkan salah satu malaikat-Nya yang memegang anak kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya untuk menangkap dan mengikat iblis lalu melemparkannya ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Ayat 1-2. Ini ungkapan simbolis yang menjelaskan bahwa kuasa iblis dibatasi. Ketika memulai pelayanan-Nya, Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Pada puncak pelayanan-Nya, yaitu saat Kristus mencurahkan darah-Nya di atas kayu salib, kuasa iblis dilucuti dan iblis dikalahkan. Pelayanan Tuhan Yesus mengusir setan itu dihubungkan dengan datangnya kerajaan Allah. Injil Matius pasal 12 ayat 26. Dalam bacaan ini, setan diikat dan orang percaya memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ayat 2-4. Kedatangan Kristus ke dalam dunia menggenapkan nubuat Perjanjian Lama mengenai penegakan kerajaan Allah dengan Mesias sebagai Raja. Dengan kehadiran-Nya, Injil diberitakan ke seluruh bangsa. Dia memerintah bersama orang percaya selama masa 1000 tahun. Ayat 4. Frasa, memerintah selama 1000 tahun. Ini bersifat simbolis, bukan literal. Masa pemerintahan 1000 tahun terbentuk pada masa di antara kedatangan-Nya yang pertama dan yang kedua. Ia menjadi Raja yang memerintah orang yang percaya kepada-Nya. Kerajaan Anak Manusia. Injil Matius pasal 13 ayat 41 sama dengan kerajaan 1000 tahun. Kitab Wahyu pasal 20. Dalam kerajaan Anak Manusia, iblis masih bisa menyesatkan dan mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Akan tiba masa saat Kristus memerintah untuk selama-lamanya dalam kerajaan Bapanya, yaitu setelah iblis dibinasakan. Injil Matius pasal 13 ayat 42-43. Tuhan Yesus sudah memerintah dalam kehidupan orang percaya. Pemerintahan Kristus bersama orang percaya juga harus dimaknai secara simbolis, bukan politis. Memerintah di sini berarti melayani gereja-Nya dan memberitakan Injil. Jadilah duta kerajaan Allah yang siap sedia melayani komunitas orang percaya dan menjangkau jiwa melalui pemberitaan Injil. Langit, bumi dan Yerusalem yang baru. Kitab Wahyu pasal 21. Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-2. Tempat yang dimaksud itu langit dan bumi yang baru. Yohanes melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang baru sebagai tempat tinggal orang percaya. Ayat 1. Langit dan bumi yang baru menyangkut keadaan orang percaya saat hidup di dunia yang baru. Untuk menjelaskan kondisi di dunia yang akan datang, Yohanes memakai konsep yang ia kenal di bumi dan memakai kata seperti bagaikan. Ayat 11 untuk menjelaskan hal-hal yang berbeda dengan apa yang ada di dunia saat ini. Kristus membicarakan langit dan bumi yang baru karena langit dan bumi yang lama,
yaitu dunia yang kita tempati sekarang, sudah tiada lagi. Langit dan bumi yang baru bukan renovasi langit dan bumi yang lama. Sebab langit dan bumi yang lama akan lenyap. Surat kedua Petrus pasal 3 ayat 10. Langit dan bumi yang baru berbeda kondisi dengan yang lama. Allah menjadikan segala sesuatu baru. Ayat 5, bukan memperbarui yang lama. Di langit dan bumi yang baru tiada lagi laut. Ayat 1, simbol kuasa gelap dan perlawanan terhadap Allah. Kondisi langit dan bumi yang baru berbeda dengan kondisi yang lama. Di sana tiada lagi air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Ayat 4. Langit dan bumi yang baru lambang sorga. Yerusalem baru yang turun dari sorga. Pusat pemerintahan Allah. Yerusalem baru simbol orang percaya karena kota itu digambarkan sebagai pengantin perempuan, dan mempelai anak domba. Ayat 9. Ini gambaran persatuan Kristus dengan jemaat-Nya. Allah sendiri akan menjadi bait suci. Lalu kemuliaan Allah meneranginya sehingga matahari dan bulan tak diperlukan. Ayat 22-23. Orang-orang keji, najis, dan pendusta takkan masuk ke sana. Yang bisa masuk hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ayat 27. Orang-orang kudus itu hidup utek melayani Tuhan menurut kehendak-Nya dan mereka melakukan hal yang berkenan kepada-Nya. Ayat 1-5. Ada sebuah lirik lagu berjudul, "Oh, Yerusalem," yang diciptakan seorang yang tak dikenal. Lagu itu mengungkapkan kerinduan utek memasuki Yerusalem. Apakah Anda merindukan Yerusalem baru? Apakah nama Anda sudah tercantum dalam buku kehidupan? Bertobatlah, tetaplah setia dan taatilah perintah-Nya. Sesungguhnya, Aku datang segera. Kitab Wahyu pasal 22. Di kalangan Kristen terdapat istilah eskatofobia, yaitu istilah yang menggambarkan ketakutan orang Kristen yang berlebihan untuk membicarakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Topik pembicaraan ini dihindari karena kedatangan Kristus yang kedua kali dianggap identik dengan hal-hal yang bersifat menakutkan, seperti gempa bumi, bumi terbelah, gunung meletus, laut bergelora, yang terjadi menjelang kedatangan-Nya. Eskatofobia itu keliru karena sebenarnya masalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sumber pengharapan orang percaya dalam menghadapi masa depan. Di pasal 22 ini, Yohanes mengingatkan ketujuh jemaat di Asia Kecil bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan Yesus menyampaikan sendiri secara langsung sebanyak 3 kali. Aku datang segera, ayat 7 dan 12 dan 20. Kalimat ini penting dan harus diperhatikan karena kalimat ini mengingatkan orang percaya untuk selalu berjaga-jaga. Kita harus hidup suci, membasuh jubah. Ayat 14 menjaga keintiman secara rohani dengan Tuhan, roh dan pengantin perempuan. Ayat 17 serta setia dan taat dalam menjalankan firman-Nya, tak menambah dan mengurangi firman Tuhan. Ayat 7 dan 18-19. Peringatan Kristus dalam frase, "Aku datang segera," membawa konsekuensi yang bernilai kekal. Umat Allah yang setia dan taat akan mendapat upah dari Tuhan. Ayat 12. Sebaliknya, mereka yang berbuat jahat dan melawan kehendak Tuhan. Ayat 15 akan mendapat hukuman yang kekal. Begitu seriusnya peringatan ini, sampai-sampai malaikat yang dilihat Yohanes menasihati manusia dengan sangat keras. Seperti seorang yang putus asa setelah menasihati seseorang. Tapi orang itu tetap jahat.
Jika dikalimatkan dalam bahasa sehari-hari, malaikat itu kira-kira berkata sebagai berikut. Saya sudah kasih tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sekarang, terserah kamu. Kalau kamu mau menjadi jahat, teruslah berbuat jahat. Kalau kamu mau menjadi cemar, teruslah berbuat cemar. Kalau kamu mau menjadi benar, teruslah kerjakan kebenaran. Kalau kamu mau menjaga kekudusan, teruslah menjaga kekudusan. Ingatlah, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 11-12. Terjemahan bebas. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Sudahkah Anda menata hidup Anda agar menghasilkan hidup yang berkualitas serta berkenan di hadapan Allah? Semoga mempelai laki-laki Kristus segera menjemput mempelai wanita-Nya, gereja, untuk memasuki langit dan bumi yang baru. Ya, Tuhan Yesus, datanglah segera. Tiada yang mustahil bagi Allah. Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25. Kata mustahil, kata yang artinya tak mungkin terjadi. Melalui malaikat Gabriel, Allah menubuatkan bahwa Zaharia dan Elisabet akan mendapatkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamainya Yohanes. Selanjutnya akan disebut Yohanes Pembaptis. Sebagai pasangan usia lanjut, jelas bahwa mendapatkan anak hal yang mustahil dalam pemikiran Zaharia dan Elisabet. Apalagi Elisabet itu mandul. Namun, Allah sanggup membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Yohanes bukan hanya dikaruniakan di tengah kemustahilan, tapi ia juga berperan dalam menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Ayat 17. Zaharia, ayah Yohanes Pembaptis, berasal dari garis keturunan Harun dan mewarisi peran imam. Sedangkan Yusuf, ayah Yesus Kristus, berasal dari garis keturunan Daud dan mewarisi peran raja. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, kemuliaan kedua garis keturunan ini sudah redup. Tongkat kerajaan Yehuda telah berpindah ke tangan bangsa asing, yaitu bangsa Romawi. Yohanes Pembaptis hadir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat yang memegang tongkat kerajaan Yehuda. Sayangnya, saat menerima pemberitahuan tentang kelahiran anaknya, Zaharia sempat meragukan Allah. Sebagai konsekuensinya, ia menjadi bisu sampai hari kelahiran anaknya. Ayat 20 dan 64. Setelah menyadari bahwa dirinya telah hamil, Elisabet sangat bersukacita atas perbuatan ajaib Allah bagi dirinya. Ayat 25. Apakah Anda sedang menghadapi persoalan berat yang membebani pikiran Anda? Walaupun mulut kita mungkin mengakui bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Kuasa, tak mudah bagi kita untuk meyakini bahwa Allah mau dan sanggup menolong kita. Jangan samakan Allah dengan manusia. Allah tak memiliki keterbatasan seperti manusia yang terbatas. Kita perlu meyakini bahwa setelah kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, kita telah menjadi anak-anak Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Sehingga Allah pasti memedulikan kita. Keyakinan kita kepada Kristus diuji keberanian kita untuk meyakini bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita bila kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Surat pertama Yohanes pasal 5 ayat 14. Apakah Anda benar-benar mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda? Apakah Anda meyakini bahwa Allah mengasihi dan memedulikan diri Anda? Apakah Anda meyakini bahwa kuasa
Allah melampaui keterbatasan Anda. Hak istimewa dari Allah, Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38. Frase, tak semua orang mendapat kesempatan yang sama. Itu kalimat yang sering disampaikan kepada orang yang mendapat hak istimewa yang seharusnya tak boleh disia-siakan. Maria tak menyangka bahwa ia akan mendapat hak istimewa yang tak didapatkan wanita lain dengan menjadi Ibu Yesus Kristus. Saat memeriksa diri, sungguh tak bisa dipahami bagaimana seorang perawan remaja yang berasal dari Nazaret, kota yang tak terpandang. Injil Yohanes pasal 1 ayat 46, bisa mengandung tanpa melalui hubungan dengan seorang pria. Yang lebih sulit dimengerti bagaimana Roh Kudus bisa membuat ia hamil dan melahirkan. Ayat 35. Peristiwa hamil di usia lanjut seperti yang dialami Elizabeth sudah pernah terjadi pada diri Sarah dalam Perjanjian Lama. Walakin, peristiwa kehamilan pada diri seorang perawan belum pernah terjadi. Oleh karena itu, Maria merasa ragu. Ia pasti merasa risau saat memikirkan konsekuensi yang terjadi bila ia hamil di luar nikah. Sebelum malaikat memberi penjelasan, Yusuf, tunangan Maria, berniat memutuskan hubungan. Injil Matius pasal 1 ayat 19. Selain itu, menurut hukum Taurat, hukuman bagi hubungan di luar nikah itu hukuman rajam sampai mati. Kitab Ulangan pasal 22 ayat 23-24. Malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Maria tak perlu takut melahirkan. Sang Mesias itu kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 30. Pada masa itu, para wanita memiliki impian untuk menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan, bandingkan dengan ayat 42. Malaikat Gabriel menemui Maria 6 bulan setelah Elizabeth hamil. Ayat 26. Pemberitahuan bahwa Elizabeth yang mandul itu telah hamil selama 6 bulan itu peneguhan bagi Maria untuk mempercayai bahwa apa yang disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel benar-benar akan terjadi. Berbeda dengan Zaharia, Maria tak terus ragu, melainkan ia belajar mempercayai Allah. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ayat 38. Bila Anda menerima hak istimewa untuk melayani Allah, Anda harus melaksanakan pelayanan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun pelayanan tersebut bisa saja memunculkan berbagai tantangan yang harus kita hadapi, kita tetap harus menjalani pelayanan tersebut dengan penuh ketaatan. Apakah Anda menyadari adanya hak istimewa untuk melayani yang diberikan kepada diri Anda? Apakah Anda sudah bersikap sebagai hamba yang sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendak Allah dengan segenap hati? Ketika tak sesuai perencanaan. Injil Matius pasal 1 ayat 18-25. Setiap hari, kita tak terlepas dari perencanaan hidup. Kita sudah terbiasa memerinci apa yang hendak kita lakukan di sepanjang hari. Bila kita tak membuat perencanaan, hidup kita menjadi seperti tak bertujuan. Yusuf dan Maria telah memiliki rencana pernikahan yang terdiri dari 3 tahap. Sesuai dengan ketetapan pernikahan orang Yahudi. Pertama, mereka akan meminta persetujuan keluarga. Kedua, mereka akan mengumumkan kepada orang banyak mengenai relasi mereka dan bertunangan. Ketiga, mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf kecewa terhadap Maria yang telah gagal di tahap kedua pernikahan mereka. Menurut aturan orang Yahudi, di tahap kedua,
Pasangan sudah seperti suami istri. Kecuali dalam hal belum tinggal serumah dan belum berhubungan seksual. Bila ada yang melanggar, seperti Maria yang kedapatan hamil, ia akan dirajam batu hingga mati. Kitab Ulangan pasal 22 ayat 23-24. Di tahap kedua ini, pernikahan hanya dapat dibatalkan dengan perceraian. Oleh karena itu, Yusuf berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Dapat dipastikan bahwa saat itu, Yusuf belum tahu bahwa Maria telah mendapat hak istimewa dari Allah untuk menjadi ibu dari Yesus, Sang Mesias. Selanjutnya, malaikat Allah datang kepadanya melalui sebuah mimpi dan menyampaikan agar Yusuf tak perlu takut atau ragu-ragu untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Sebab bayi yang dikandungnya dari Roh Kudus. Injil Matius pasal 1 ayat 20. Dengan dipanggil menjadi ayah Yesus, hal ini berarti bahwa Allah mau melibatkan Yusuf dalam perencanaannya. Meskipun pernikahannya dengan Maria itu, dari sudut pandang manusia, tak sesuai dengan rencana Yusuf. Tapi, Yusuf memilih untuk taat terhadap panggilan Allah tersebut. Yusuf memperistri Maria. Tapi mereka tak berhubungan seksual sampai hari Maria melahirkan. Anda mungkin merasa kecewa saat muncul hal-hal yang tak sesuai dengan rencana Anda, termasuk yang menyangkut pelayanan, keluarga, karir dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu, apakah Anda tetap yakin bahwa Allah memiliki rencana yang baik bagi kehidupan Anda? Bandingkan dengan kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11. Anda diciptakan dan diselamatkan Allah bukan karena kebetulan, tapi karena Allah telah menyiarkan pekerjaan baik untuk Anda kerjakan. Surat kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 10. Saat merayakan Natal tahun ini, marilah kita memohon agar Tuhan membuat kita memahami rencana-Nya melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua terpanggil menjadi saksinya. Injil Lukas pasal 2 ayat 8-20. Sungguh tak terduga bahwa yang pertama kali mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus itu para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak, bukan para pemuka agama atau para pemimpin dalam masyarakat. Dalam masyarakat Yahudi, para gembala berstatus sosial rendah. Mereka orang-orang upahan yang menjaga kawanan ternak orang lain dan umumnya tak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Pemilihan para gembala sebagai para penerima pertama berita kelahiran Yesus Kristus menunjukkan bahwa Sang Juru Selamat tak datang bagi mereka yang berpendidikan tinggi atau berstatus sosial tinggi saja, tapi juga bagi mereka yang dianggap bodoh. Ia memilih mereka yang lemah dan hina menurut ukuran dunia untuk diselamatkan dan dipakai menjadi saksi-Nya. Surat pertama kepada jemaat Korintus pasal 1 ayat 26-29. Kesaksian Yunani. Martiria, bagian dari iman yang hidup. Setelah kita menerima dan mengalami kuasa Injil, kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Para gembala pun demikian. Berita Natal telah mengubah ketakutan mereka menjadi sukacita yang besar. Mereka terpanggil menjadi saksi-Nya. Setelah menyaksikan pujian spektakuler yang dinyanyikan bala tentara sorga atas lahirnya Sang Juru Selamat, mereka segera bergegas pergi ke Betlehem untuk menyaksikan apa yang telah diberitahukan kepada mereka mengenai bayi Yesus Kristus itu, yaitu bahwa mereka akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Sesampai di sana,
Terbukti bahwa apa yang disampaikan kepada mereka itu benar. Ayat 12 dan 16. Sebagai respons, para gembala itu memuji dan memuliakan Allah. Bagi para gembala, pengalaman berjumpa dengan malaikat dan berjumpa dengan bayi Yesus menjadi sumber kesaksian kepada orang-orang di sekitar mereka. Walaupun ada yang terheran-heran terhadap kesaksian mereka, respons, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 19. Kesaksian para gembala meneguhkan dirinya bahwa Allah benar-benar mau melibatkan dirinya dalam rencana keselamatan. Seperti para gembala, setiap orang percaya juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Apakah Anda telah sungguh-sungguh menerima Kristus dan mengalami kuasa Injil yang mengubahkan hidup? Pengalaman mengalami perubahan hidup itu sumber kesaksian yang bisa kita bagikan kepada orang lain, termasuk pada perayaan Natal tahun ini. Buah dari sabar menanti. Injil Lukas pasal 2 ayat 21-40. Menanti hingga pengharapan kita terwujud membutuhkan kesabaran. Akan lebih mudah bila kita menantikan hal-hal yang sudah jelas kapan akan terwujud. Misalnya menanti keberangkatan transportasi umum yang sudah dijadwalkan. Menanti jam makan. Menanti gaji bulanan dan sebagainya. Sebaliknya, sulit menantikan hal-hal yang belum jelas kapan akan terwujud seperti menanti kesuksesan, menanti kehamilan, menanti mendapat jodoh dan sebagainya. Simeon dan Hana telah puluhan tahun menanti pengenapan janji tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya tanpa mengetahui kapan hal itu terwujud. Menanti dengan sabar terasa semakin sulit saat usia mereka semakin lanjut. Sekalipun demikian, mereka tetap yakin bahwa nubuat firman Allah pasti akan digenapi. Saat menanti kedatangan Sang Mesias, mereka tekun menjalani kehidupan yang saleh. Saat bayi Yesus berusia 8 hari, Yusuf dan Maria membawa dia untuk disunat sesuai dengan ketetapan hukum Taurat ayat 21, Kitab Imamat pasal 12 ayat 3. Saat Simeon dan Hana melihat bayi itu, kepekaan rohani mereka membuat mereka menyadari bahwa bayi itu, Sang Mesias yang telah dijanjikan selama berabad-abad. Rupanya kesalehan hidup berbuah kepekaan rohani, sehingga mereka bisa menyadari karya Allah yang memenuhi pengharapan umat Yahudi yang saleh. Saat bertemu dengan bayi Yesus, Simeon memuji Allah dan mengemukakan bahwa ia telah melihat hadirnya keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga ia merasa puas dan siap untuk pergi, maksudnya, mati, dalam damai sejahtera. Ayat 29. Demikian pula dengan Hana. Setelah bertemu dengan bayi Yesus, dia juga mengucap syukur dan bersaksi tentang Sang Mesias kaya pada orang-orang yang menanti kelepasan bagi Yerusalem. Ayat 38. Semasa kita hidup di dunia, kita hidup dalam pengharapan. Di satu sisi, pengharapan kita tertuju kepada kekekalan. Kita menanti saat Kristus datang untuk kedua kali. Saat itu, kita akan dibebaskan dari semua masalah kita. Di sisi lain, saat kita masih hidup di dunia ini, kita harus selalu menanti pertolongan dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Bila kita percaya kepada Kristus, kita anak-anak Allah, sehingga kita bisa meyakini bahwa Allah pasti memiliki rancangan yang terbaik bagi diri kita. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11. Bila kita selalu menanti pertolongan Tuhan,
kita akan memiliki damai sejahtera. Surat kepada Jemaat Filipi pasal 4 ayat 6-7. Di samping itu, Allah akan memampukan kita untuk mengucap syukur serta memberitakan kemurahan Tuhan. Respons yang tepat, Injil Matius pasal 2 ayat 1-12. Kelahiran Yesus Kristus tak hanya dinantikan bangsa Yahudi, tapi juga oleh bangsa yang lain, seperti para Majus dari timur. Nubuat mengenai kelahiran Yesus Kristus telah disampaikan Nabi Mika. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1, dan Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5, pasal 11 ayat 1. Mungkin bangsa-bangsa lain mengetahui berbagai nubuat Perjanjian Lama melalui hubungan mereka dengan bangsa Yahudi pada masa pembuangan. Orang-orang Majus yang datang dari timur itu para astronom yang mempelajari perbintangan. Allah menuntun mereka dengan memakai sebuah bintang untuk menuju ke Yudea dan menyembah Yesus Kristus. Sikap para Majus yang merespons firman Allah dengan ketaatan patut diteladani. Meskipun mereka hanya mempercayai tuntunan Allah melalui sebuah bintang, mereka bersungguh-sungguh menyiapkan diri untuk berjumpa dan menyembah Yesus Kristus. Mereka memberikan penghormatan dengan menyiapkan persembahan berupa emas, kemenyan dan mur yang merupakan persembahan terbaik yang ditujukan bagi seorang raja. Berbeda dengan para Majus, Herodes merespons firman Allah dengan tak semestinya. Ia mempercayai perkataan orang-orang Majus mengenai Yesus Kristus yang dikonfirmasi para imam kepala dan para ahli Taurat. Ayat 4-6. Namun, ia memiliki niat jahat, sehingga ia merespons firman Allah dengan tak semestinya. Ia membohongi orang-orang Majus agar dapat membunuh Yesus Kristus yang ia anggap mengancam pemerintahannya. Herodes raja yang kejam dan gila kuasa. Ia bisa melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya. Ia meminta orang-orang Majus itu untuk memberi kabar setelah menjumpai anak itu. Ayat 8. Namun, tipu daya Herodes tak mungkin berhasil karena Allah berdaulat untuk mengatur segala sesuatu. Rencana Allah tak mungkin bisa digagalkan manusia. Melalui mimpi, Allah mengingatkan orang-orang Majus itu untuk tak kembali untuk menjumpai Herodes. Ayat 12. Saat merayakan Natal, bagaimana Anda merespons Yesus Kristus? Apakah Anda merespons dengan memuliakan Dia dan melakukan kehendak-Nya, atau Anda justru menentang kehendak-Nya yang tercantum jelas dalam firman-Nya? Apakah yang telah Anda persembahkan kepada-Nya untuk membuat Dia dimuliakan? Apakah Anda telah hidup dalam ketaatan terhadap firman-Nya? Kehadiran terang yang besar. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Nabi Yesaya berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ayat 1. Kata kegelapan di sini suatu kiasan yang mengungkapkan tentang hal-hal buruk yang dihasilkan dosa, termasuk tindak kejahatan dan moralitas yang buruk. Saat nubuat di atas disampaikan, bangsa Yehuda sedang menghadapi kondisi kegelapan yang disebabkan sikap pemimpin mereka, yaitu Ahaz, Raja Yehuda, yang tak hidup dalam takut akan Allah. Keputusan Ahaz meminta pertolongan Asyur, keputusan keliru yang menyebabkan kehancuran bangsa Yehuda. Di tengah situasi yang gelap itu, mereka memerlukan terang. Nabi Yesaya mengemukakan bahwa tak selamanya umat Allah mengalami kegelapan.
melainkan mereka akan melihat terang yang besar. Pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1. Nubuat ini sumber pengharapan bagi umat Allah. Dalam konteks dekat, nubuat pengharapan itu terwujud saat bangsa Yehuda dipimpin Raja Hizkia yang takut akan Allah dan mengadakan reformasi secara rohani. Kitab Kedua Raja-Raja pasal 18 ayat 1-6. Meskipun di kemudian hari, mereka mengalami masa pembuangan, tapi tak selamanya mereka akan berada di pembuangan. Allah akan memulihkan keadaan mereka. Dalam konteks jauh, nubuat pengharapan itu terwujud saat terang yang besar, yaitu Sang Mesias, melepaskan mereka dari masalah utama manusia, yaitu kegelapan dosa. Sang Mesias berasal dari keturunan Daud dan hadir sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5. Keempat gelar itu jaminan bagi damai sejahtera dan keadilan yang tak hanya berlangsung di dunia, tapi juga di dalam kekekalan. Saat merayakan Natal, marilah kita mengingat bahwa dunia ini masih berada dalam kegelapan. Banyak orang belum merasakan kasih Allah dan hidup tanpa pengharapan karena mereka belum mengenal Kristus, sumber terang itu. Mereka memerlukan terang Kristus. Ingatlah bahwa Sang Mesias, terang yang besar itu, telah hadir untuk menerangi dunia yang gelap karena dosa. Terang itu telah membereskan masalah utama kita, yaitu dosa, sehingga kita memiliki pengharapan sejati di tengah dunia yang gelap ini. Terang itu juga menerangi hidup kita. Apakah Anda telah memperoleh terang yang besar itu? Bila Anda sudah memperoleh terang yang besar itu, apakah Anda sudah menjadi terang bagi dunia ini? Injil Matius pasal 5 ayat 14. T4 baginya, Injil Lukas pasal 2 ayat 1-7. Biasanya, saat rakyat hendak menyambut seorang pemimpin, mereka akan melakukan persiapan spektakuler. Bila perlu dengan membuat arak-arakan. Namun, kedatangan Yesus Kristus, Sang Raja sejati, tak disambut dengan semestinya. Bahkan dunia tak menyadari kedatangannya. Sekalipun demikian, Allah sangat menghargai Dia. Dia satu-satunya bayi yang kelahiran nya disambut dengan paduan suara bala tentara sorga yang memuji Allah. Ayat 13-14. Yesus Kristus lahir pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Nama Agustus berarti suci atau dihormati. Sebutan yang biasa dikenakan bagi para dewa. Kaisar Agustus bukan hanya pemimpin kekaisaran Romawi, tapi juga bisa dipandang sebagai pemimpin dunia pada masa itu. Ayat 1. Melalui perintah penyelenggaraan sensus, Allah berkarya untuk mengenapi salah satu nubuat Perjanjian Lama tentang Sang Mesias, yaitu nubuat Nabi Mika yang menyatakan bahwa Yesus Kristus akan lahir di kota kecil, Betlehem. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Yusuf dan Maria berasal dari Betlehem. Oleh karena itu, untuk bisa mengikuti sensus, mereka harus kembali ke Betlehem walaupun Maria sedang hamil tua. Mereka sampai di Betlehem bertepatan waktu dengan saat bagi Maria untuk melahirkan. Tapi mereka tak mendapat T4 di rumah penginapan. Ayat 7. Pada masa itu, bentuk penginapan masih primitif. T4 penginapan berdampingan dengan kandang hewan. Bagian dalam ruang untuk menginap. Sedangkan bagian luar kandang hewan peliharaan.
Karena kondisi darurat dan ruang untuk menginap sudah tak tersedia. Akhirnya, Maria melahirkan di bagian luar, yaitu tempat hewan peliharaan. Palungan, tempat bagi makanan ternak, menjadi tempat bagi Maria untuk meletakkan bayi Yesus yang baru dilahirkan. Kesediaan, Sang Mesias, Raja umat manusia yang sesungguhnya, untuk lahir di kandang hewan menyatakan keagungan Allah yang hendak menyelamatkan manusia berdosa. Pada hari Natal ini, marilah kita bersyukur atas kesediaan Allah untuk datang ke dunia ini guna menyelamatkan manusia berdosa. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, rela menanggalkan segala kebesaran-Nya dan menjadi manusia yang lahir dalam kesederhanaan bahkan dalam keterhinaan untuk kepentingan kita. Bila di hari kelahiran Sang Mesias tiada tempat yang tersedia baginya, sudahkah Anda saat ini memberikan hati Anda sebagai tempat bagi Dia? Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Sang Mesias yang kelahiran-Nya kita peringati. Doa memohon perlindungan. Mazmur nomor 142-143, keamanan kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Bila kita merasa bahwa diri kita berada dalam keadaan tak aman, segala sesuatu yang kita miliki takkan bisa memberi kenyamanan. Hal ini juga dirasakan Daud yang saat itu menjadi pelarian. Pasalnya, Raja Saul sadar bahwa Allah telah menolak dirinya dan Allah telah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan dia. Kekhawatiran bahwa Daud akan merebut posisinya membuat Raja Saul berniat membunuh Daud. Oleh karena itu, Daud melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari Raja Saul. Ahimelek, imam di Nob, yang tak mengerti bahwa Daud telah menjadi buronan, memberi makanan dan senjata kepada Daud. Akibatnya, Saul murka dan membunuh para imam dan penduduk Nob. Hanya Abiatar, anak imam Ahimelek, yang berhasil meloloskan diri, lalu menjadi pengikut Daud. Kitab pertama Samuel pasal 21-22. Tak mengherankan bahwa setelah peristiwa itu, tiada orang yang bisa dan berani melindungi Daud, sehingga dia mengatakan, "Tiada seorang pun yang menghiraukan aku, tempat pelarian bagiku telah hilang." Nomor 142 ayat 5. Daud sangat sulit mencari tempat berlindung, sehingga dia sering terpaksa bersembunyi di dalam gua. Nomor 142 ayat 1. Dalam keadaan seperti itu, Daud berseru kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapan-Nya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapan-Nya. Nomor 142 ayat 3. Dalam keadaan yang terancam itu, Daud berkata, "Aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku. Engkau saja yang kuperlukan dalam hidup ini." Nomor 142 ayat 6. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di Indonesia, situasi seperti yang dihadapi Daud itu hanya terdapat di daerah-daerah konflik. Walaupun pada umumnya, kita tak menghadapi ancaman senjata, kita menghadapi bahaya yang datang dari kesulitan ekonomi, bencana alam, kerusakan lingkungan dan penyakit berbahaya. Pandemi COVID-19 sudah menghadapi masa akhir. Walakin, kemungkinan munculnya berbagai penyakit baru yang disebabkan kerusakan lingkungan dan rekayasa genetika bisa menjadi ancaman baru yang tak kalah mengerikan bila dibandingkan dengan ancaman senjata. Saat menghadapi kemungkinan ancaman bahaya,
Apa yang Anda andalkan? Apakah Anda mengandalkan tubuh yang sehat atau kekayaan yang berlimpah, atau Anda mengandalkan kasih dan perlindungan Tuhan? Kunci kesuksesan. Mazmur nomor 144. Banyak orang beranggapan bahwa semua kesuksesan yang ia raih semata-mata karena kemampuannya yang hebat dan usahanya yang besar. Walakin, Daud mengakui bahwa Allah bekerja di balik kesuksesannya. Daud panglima perang yang hebat, tapi ia mengakui bahwa Tuhan adalah pelindung, pelatih, guru, penolong, pembela dan penyelamat dirinya. Ayat 1-2, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Keberhasilannya memenangkan pertempuran diraih karena Tuhan bekerja, bukan karena dirinya hebat. Di satu sisi, dia sadar bahwa sebagai manusia, dirinya sebenarnya tak berarti. Ayat 3-4. Di sisi lain, dia juga sadar bahwa Allah itu berkuasa atas alam semesta serta berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Allah juga yang meluputkan dia dari bahaya. Oleh karena itu, Daud selalu mengharapkan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ayat 5-11. Daud bukan hanya berharap pada pertolongan Tuhan dalam aspek keamanan saja, tapi dia mengharapkan berkat Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya, termasuk dalam kaitan dengan keluarga dan kebutuhan hidupnya. Ayat 12-14. Mengenal diri dalam hubungan kita dengan Tuhan itu kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Orang yang merasa dirinya hebat dan tak memerlukan Tuhan bisa saja untuk sementara terlihat sukses. Walakin, kesuksesan semacam itu bisa saja runtuh dalam sekejap. Di sekitar kita, kita bisa melihat koruptor yang kaya raya, tapi dia terpuruk dalam sekejap setelah tertangkap. Orang yang terlihat sehat bisa dalam sekejap menghadapi maut karena terjangkit penyakit yang tak bisa disembuhkan. Kesuksesan yang sesungguhnya hanya bisa diperoleh di dalam Tuhan karena hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Bukan hanya di dalam kehidupan ini, tapi juga di dalam kehidupan yang akan datang. Di dalam Tuhan, kita bisa meyakini bahwa Dia memiliki rancangan damai sejahtera yang akan menghasilkan hari depan yang penuh harapan. Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11. Di dalam Tuhan, Anda mengandalkan Tuhan saat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan Anda. Apakah Anda percaya bahwa Allah selalu memiliki niat baik terhadap diri Anda? Mengagungkan Tuhan. Mazmur nomor 145. Daud seorang yang hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Pengalaman hidupnya bersama Tuhan itu membentuk sikapnya. Salah satu sikap Daud yang amat menonjol bahwa dia sangat mengagungkan Tuhan. Sikap mengagungkan Tuhan bukanlah sikap yang muncul berdasarkan lamanya kita mengaku sebagai orang Kristen atau sebagai anggota umat Allah, tapi berdasarkan pengalaman hidup yang dijalani bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Mazmur, kita bisa melihat secara gamblang bahwa Daud melibatkan Allah seumur hidupnya. Mulai saat dia masih menjadi seorang gembala kambing domba pada usia muda sampai ia menjadi seorang panglima perang. Bahkan sampai ia menjadi seorang raja. Dia selalu mengutarakan isi hatinya, keluhannya, kekesalannya, kekhawatirannya, ketakutannya, rasa bersalahnya, rasa syukurnya, keyakinannya dan sebagainya kepada Tuhan. Pengalaman hidupnya itulah yang membuat ia selalu hendak mengagungkan dan memuji Tuhan. Ayat 1-2. Mengagungkan Tuhan itu sudah sepantasnya karena Tuhan itu memang agung dan kebesaran
nyata terduga. Ayat 3-4. Salah satu kunci yang membuat Daud selalu hendak mengagungkan Tuhan, bahkan ingin memberitakan keagungan Tuhan, karena dia sering merenungkan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 5-6. Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Salah satu kunci penentu apakah Anda bisa mengagungkan Tuhan atau tidak itu pandangan Anda tentang Tuhan. Siapakah Tuhan bagi diri Anda? Apakah Anda seperti Daud yang bisa membuat pengakuan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya? Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. Ayat 8-9. Tuhan setia dalam segala perkataan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat 13-14. Tuhan itu adil dalam segala jalan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya. Pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan. Ayat 17-18. Apakah Anda bisa mengucapkan pengakuan semacam itu dari lubuk hati Anda yang paling dalam? Apakah Anda bisa mengungkapkan dengan kata-kata Anda sendiri, siapakah Tuhan bagi diri Anda? Bila Anda sanggup menjawab, Anda akan bisa mengagungkan Tuhan. Hati yang memuji Tuhan. Mazmur nomor 146-147. Alasan paling kuat bagi kita untuk memuji Tuhan karena kita mempercayai Dia. Bila kita tak mempercayai Tuhan, untuk apa kita memuji Dia? Memuji Tuhan tanpa dilandasi sikap percaya itu pujian yang tak jujur atau pujian yang hanya sekadar ikut-ikutan. Allah menghendaki pujian yang berasal dari hati yang mempercayai Dia. Itulah sebabnya, dalam kitab Mazmur, beberapa kali pemazmur berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Nomor 103 ayat 1-2. 22. Nomor 104 ayat 1 dan 35. Nomor 146 ayat 1. Pujian yang tulus selalu muncul dari hati yang mempercayai Tuhan sebagai sumber pengharapan. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan penolong saat kita menghadapi bahaya. Nomor 146 ayat 5. Dia selalu sanggup menolong kita karena Dia pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nomor 147 ayat 8 dan 16. Ia dapat diandalkan karena Ia setia terhadap janji-janji-Nya yang bisa kita baca dalam Alkitab nomor 146 ayat 6. Kita bisa mempercayai Tuhan karena Dia itu adil, penuh kasih dan memedulikan kita. Tuhan itu peduli terhadap umat-Nya, sehingga Ia hadir di dunia untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, memberi pengertian, membela orang yang tertindas, serta menolong orang yang tak berdaya, orang asing, anak yatim, dan janda. Nomor 146 ayat 7-9. Ialah Raja yang memiliki wewenang mengatur hidup kita. Nomor 146 ayat 10. Ia besar, kuat dan bijaksana. Nomor 147 ayat 5. Apakah Anda mempercayai Tuhan? Pujian yang tulus kepada Tuhan selalu respons yang wajar dari pengalaman hidup bersama Tuhan. Pengalaman mengalami pertolongan Tuhan salah satu dorongan untuk memuji Tuhan. Bandingkan dengan pengalaman umat Yehuda.
Nomor 147 ayat 1-2. Kita juga memuji Tuhan karena kita telah sering mengalami penghiburan Tuhan, khususnya saat hati kita terluka. Nomor 147 ayat 3. Setiap orang beriman pasti memiliki pengalaman khusus dengan Tuhan, yang berbeda bagi setiap orang. Apakah Anda bisa menceritakan pengalaman bersama Tuhan yang bisa menjadi alasan khusus bagi Anda untuk memuji Tuhan? Pujian yang tulus kepada Tuhan bisa diungkapkan dengan berbagai ekspresi, termasuk melalui penggunaan alat musik seperti kecapi. Nomor 147 ayat 7. Penggunaan alat musik bersifat netral. Semua alat musik bisa dipakai untuk mengekspresikan pujian kepada Tuhan. Walakin, pemakaian alat musik di dalam ibadah seharusnya menimbulkan damai sejahtera, bukan kegelisahan. Apakah alat musik di gereja Anda menumbuhkan damai sejahtera di hati Anda?